Berlatar di sebuah pulau terpencil, cerita diawali dengan memperlihatkan tim anti narkoba yang sedang melakukan penggerebekan di sebuah pabrik, di mana mereka langsung menghantamkan mobilnya ke dinding dan di kafe pinggir pantai, seorang pria gondrong bernama Singo tanpa edan segera mengendalikan drone saat polisi menyuruh pengunjung pergi karena akan ada operasi penangkapan bos narkoba atau ayahnya sendiri. Yang setelah drone meledak di tengah keramaian, bos narkoba bernama Han yang tahu jika itu adalah sinyal dari sang anak, langsung memutuskan kabur sebelum polisi menemukannya. Tak ingin membiarkan Han lolos, seorang kapten bernama Wang memberitahukan timnya untuk melaksanakan rencana nomor 2 yaitu pengejaran target yang dalam pengejaran tersebut Han tak peduli meski harus menabrakkan mobilnya sehingga dan kisah akan berfokus pada seorang pria tampan rupawan bernama Sena, salah satu anggota pasukan khusus yang berpindah tugas ke pulau ini untuk menjalani misi anti narkoba. Sena yang saat ini sedang dalam perjalanan dihubungi oleh Wang untuk memberitahukan jika Wang tak bisa menjemputnya ke pelabuhan, sehingga Sena yang tentu saja mengerti meminta Wang untuk mengirimkan Sherlock supaya ia bisa menemukan keberadaan Wang saat ini. 王队，你们可来了，什么情况？六亲不认了。 Setibanya Sena di lokasi, ia melihat perkumpulan orang sedang menonton seorang pria mengacungkan pisau di sebuah toko sampai membuat warga ketakutan. Sena yang melihat adanya korban, lekas memasuki toko melalui jalur belakang dan meminta si korban untuk segera pergi sehingga berhasil melumpuhkan si pria. Sena pun lekas mendapatkan tepuk tangan dari warga yang ketika Sena sedang tidak fokus dan Wang menepuk pundaknya dari belakang, Sena refleks menjatuhkan Wang karena menganggap jika itu adalah perbuatan si pria, sehingga Sena yang baru sadar langsung saja meminta maaf saat itu juga. 王队，没事吧？没事儿。 Meski bukan hari pertamanya Sena menjadi polisi, ia tetap harus menyesuaikan diri di lingkungan kerja baru bersama rekan-rekan yang ada di sana, di mana ia mengikuti sesi foto sesuai kebiasaan para polisi dan ikut serta dalam tugas pengawasan rahasia di sebuah bar yang selalu dilaksanakan pada jam 9 malam. Di bar, Sena yang baru saja pulang dari WC berpapasan dengan seorang wanita bernama Liu Bing yang tampak gugup ketika Sena meminta kartu identitas, sehingga hal itu membuat Liu lekas dibawa ke kantor polisi saat itu juga. 王队，神父队把刘斌给抓回来了， 没伤着吧？ 伤倒是没伤。 Di kantor, Liu menegaskan jika dia tidak menyentuh narkoba sedikit pun, hal itu terbukti dengan hasil tes urin yang negatif, sehingga Liu tentu langsung dibebaskan. Namun setelah keluar dari ruangan, Liu tampak santai berada di sana, bahkan terlihat akrab dengan beberapa rekan polisi yang ternyata 看金刚爸来怎么说你。对，就是的。金刚爸，你的呢？ 我的 ya, Liu rupanya adalah anak dari Pak Wang itu sendiri, di mana Wang yang mengingat jika malam ini adalah hari ulang tahun sang anak, lantas mentraktir semua anak buahnya termasuk Sena untuk makan-makan sebagai bentuk syukuran atas ulang tahun ke-20 anaknya itu. 融入环境。 Di tempat lain jauh di dalam hutan terlihat para gangster sedang akan melakukan transaksi. Pihak pembeli langsung memperlihatkan uang serta memeriksa kualitas barang yang akan mereka beli. Yang ketika barang itu diicip-icip, tiba-tiba gangster dari pihak pembeli melakukan serangan dan selesai menghabisi musuh, pihak pembeli yang akan segera pergi dihentikan oleh seorang pria misterius entah datang dari mana, di mana si pria langsung menghabisi pembeli tersebut dan lekas membawa uang beserta barang tanpa harus terluka sedikit pun. Kemudian pergi dari sana saat itu juga. Tiba di rumah, si pria misterius menyimpan barang jarahannya dan meminum sebotol air dari kulkas yang setelah dilihat-lihat dari badan dan rarainya, pria misterius tersebut rupanya adalah Singo atau anak dari Han, si bos narkoba yang beberapa hari lalu ditangkap oleh para polisi di tempat wisata.
Atas kejadian itu, para polisi mendatangi TKP dan mencatat semua penemuan termasuk sisa bubuk terlarang dengan uang dan barang yang menghilang dari lokasi. Sena yang juga datang ke TKP merasa adanya pihak ketiga yang menyerang gangster dan mengambil seluruh uang beserta barang haram di malam tersebut. 或许还有第三方，毒品和钱。 Pulang dari TKP, polisi menjelaskan jika dari penelusuran terkait penemuan jasa dalam sebuah rapat, para polisi menemukan jalur mobil berdasarkan plat nomor dari rekaman CCTV yang setelah diperiksa secara detail, rupanya tertulis nama Singo, sehingga Wang menyimpulkan jika Singo lah orang ketiga pada kasus tersebut, sehingga ia langsung meminta tim untuk segera pergi ke lokasi berdasarkan hasil laporan yang baru saja ia dapat. 这是新吴最后活动的区域，咱们2个人一组，逐一排查，发现目标。 Di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan seorang pengedar sebut saja Samsul, bos narkoba yang transaksinya gagal serta barang dan uang telah dicuri Singo pada malam itu. Di mana Samsul yang langsung tahu jika Singo lah pelakunya, lantas menyiksa bawahan yang diduga bersekongkol dengan Singo karena Samsul tentu sangat marah atas kerugian puluhan juta serta kehilangan beberapa anak buah pada malam transaksi yang gagal itu. 去跟二哥解释吧。今天 CC 生日。 Singo yang baru tiba di rumah diikuti oleh seorang pria dari belakang, di mana si pria lekas kembali setelah memastikan jika Singo ada di rumah itu. Lalu si pria diberi upah sebagai bayaran karena telah menemukan Singo oleh anak buah Samsul yang diperintahkan untuk menghabisi Singo saat itu juga. Masuk ke dalam kamar, anak buah Samsul langsung menyerang Singo yang sudah menyadari keberadaan mereka saat ini. Sementara Sena dan Wang yang baru saja tiba di sekitaran rumah Singo lekas menyiapkan senjata ketika melihat pria jatuh dari lantai atas. Sehingga mereka memutuskan untuk memeriksanya dengan mengikuti tetesan darah sampai tibalah di kamar Singo dan... Dalam kondisi tertusuk, Wang dengan susah payah membawa pistol untuk menembak Singo yang saat ini sedang menyekap Sena. Hingga tak lama, ia pun berhasil menghabisi rekan Singo sedangkan Singo melarikan diri. Namun di tengah-tengah pelarian itu, Singo harus tertabrak oleh mobil yang sedang melaju kencang di jalanan. Rupanya Singo ditabrak oleh anak buah Samsul agar mengembalikan uang dan barang yang telah dia curi. Namun tanpa adanya penyesalan, Singo mengatakan jika barang milik Samsul jelek dan menawarkan diri untuk bekerja sama dengan menjadi pembuat barang di tempat Samsul, di mana seorang wanita yang diketahui pembuat barang di sana merasa tersinggung dengan ucapan Singo barusan, sehingga si wanita menyuntikkan barang buatannya dalam dosis besar yang membuat Singo maut saat itu juga. 先试试我的货吧。我的货，我的钱还没要回来呢。 Singkat cerita, Singo yang pada saat itu telah dinyatakan meninggal tiba-tiba hidup kembali dan berhasil keluar dari lemari pendingin mayat, di mana Sena yang mendengar laporan tersebut langsung pergi ke rumah duka untuk memeriksa kebenarannya. Yang sesampainya di sana, Sena mendapat panggilan dari Singo yang menolak saat diminta menyerahkan diri ke polisi dan justru berdalih ingin membantu polisi dalam menangkap Samsul. Dan inilah markas pembuat barang haram milik Samsul. Markas tersebut berada di sebuah dermaga di salah satu pulau dan dijaga ketat oleh puluhan orang gangster. Samsul yang baru tiba di tempat itu memerintahkan seluruh anak buah untuk bekerja lembur karena bahan baku baru saja tiba dan saat ini pesanan sedang membludak. 找别人去吧。你就别闹了，这次找的人绝对可靠，去吧。是4辆。 Selang beberapa jam, muncul kapal Singo beserta anak buah yang tujuannya untuk menyerang tempat Samsul atas dasar balas dendam, di mana penyerangan yang secara tiba-tiba tersebut membuat kelompok Samsul kurang persiapan dan... Di sana Samsul terkejut saat melihat Singo masih hidup, bahkan terlihat sehat walafiat setelah dinyatakan meninggal, di mana Singo yang sudah tidak sabar untuk menghabisi Samsul lantas menghabisinya saat itu juga, sekaligus menghabisi si wanita yang juga merupakan penyebab Singo mati pada saat itu. Sebelum pergi, Singo mengambil semua barang haram milik Samsul untuk dijual kembali. Singo memiliki ide yang tak biasa dalam memasarkan barang, yaitu dengan cara COD tapi tak menggunakan kurir manusia, melainkan kapal selam kecil atau drone untuk mengantarkannya ke pembeli, di mana alat tersebut tentu tak akan salah alamat karena sudah dibekali dengan teknologi canggih supaya bisa mengetahui lokasi pembeli dimanapun mereka berada.
Singkat cerita, Sena mendatangi dermaga setelah mendapat laporan mengenai kerusuhan di pabrik milik Samsul. Namun sesampainya di sana, ia tak menemukan apapun selain berisi rekaman video dari Singo. Yang dalam video itu, Singo mengatakan bahwa ia telah menghancurkan bisnis Samsul dan seolah-olah meledek polisi karena telah gagal menangkap Samsul dan dirinya. Sementara itu di bar, kita akan diperlihatkan kembali dengan Liu Bing atau anak dari Kapten Wang sedang menghampiri seorang pria yang tampak melakukan transaksi barang haram untuk menanyakan dari mana si pria mendapatkan barang itu, sampai akhirnya si pria mengantarkan Liu pada bos atau orang yang menjual bubuk haram tersebut. 就说你要先要它，这玩意儿 Liu yang rupanya hanya mata-mata polisi agar bisa menangkap para penjual, tentu merasa tak nyaman dengan perlakuan genit si bos meski Liu diberi barang gratis yang ketika Liu hendak pergi dengan alasan membawa uang, tiba-tiba beruntung, Liu yang sedang dikejar itu pun berpapasan dengan Sena hingga para penjual langsung diamankan saat itu juga. Yang ketika Liu dibawa ke dalam mobil, Sena dimarahi Liu karena berurusan dengan penjual narkoba tanpa bertanya terlebih dahulu maksud tujuan Liu sebenarnya. Di mana Liu yang malas menjelaskan siapa dia, lantas meninggalkan Sena saat itu juga. Rupanya Liu terlahir dari keluarga yang hancur akibat narkoba dan dibesarkan oleh Huang dari usia 10 tahun yang karena si ayah ditangkap polisi dan ibunya bundir atas pengaruh narkoba, Liu pun menerima bulian dan dijauhi oleh teman-temannya. Yang di tengah kesedihannya itu, drone milik Singo ternyata mengikuti Liu sedari tadi sehingga Singo lantas memerintahkan anak buahnya untuk menculik Liu saat itu juga. 我要这个女孩。 知道。 Singkat cerita, Sena menerima laporan dari dokter terkait penemuan jenis narkoba baru pada jasad pria yang baru saja meninggal di rumah sakit. Hal itu bukan yang pertama kalinya, melainkan sudah ada 3 pasien meninggal dengan jenis narkoba yang serupa. Sehingga si dokter meminta Sena agar ia menyelidiki barang haram tersebut. 死者死于一种新型的毒品，这已经是近期死亡的第3例了。 Mendapati hal itu, Sena meminta 2 rekan untuk mengawasi drone yang diketahui selalu muncul tepat jam 2 siang. Hingga tak lama, si rekan pun berhasil membuat drone tersebut mendarat dan membawanya untuk melacak titik awal drone lepas landas. Yang ketika salah satu polisi berhasil membobol sistem drone, mereka menemukan suatu lokasi yang dipercaya adalah markasnya para pengedar. 码头的位置可以定位吗？可以。无人岛，难道我们要一个个排查吗？ 魏界之前是聂南涛的人， Di tengah-tengah kesibukan itu, Sena menyempatkan diri menjenguk Wang yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Di sana Sena menceritakan Liu yang hampir saja disakiti penjual narkoba pada saat di bar. Sehingga Wang yang mendengar hal itu menjelaskan kehidupan Liu sejak kecil termasuk kedua orang tuanya di masa lalu. Dan kini Liu kerap membantu polisi dalam penangkapan para pecandu maupun penjual barang haram di bar tersebut. 谢谢。我先走了。 Sepulangnya Sena, Liu datang menjenguk Wang sambil membawakan sup iga yang ia buat sendiri. Yang setelah Wang mencicipi sup tersebut, Wang langsung menebak jika sup itu dibeli dari rumah makan langganan mereka, membuat Liu malu-malu dan merasa tak bisa menyembunyikan apapun dari ayah angkatnya itu. 我明天就去找工作。 真知道了。 Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan fakta bahwa Singo lah orang di balik transaksi barang haram menggunakan drone, di mana Singo tidak hanya mengedarkan melainkan juga memproduksinya sendiri. Bahkan lebih parahnya lagi adalah Singo kerap menculik serta menghabisi nyawa seseorang. 局长，还是我去吧，我有特训经验，你确定没问题？ 根据我们掌握的线索，魏界每周三下午2点。 Atas info jika Singo selalu mengirim bahan baku pada sore hari, Sena akhirnya berhasil tiba di markas dengan cara berpura-pura menjadi bahan baku dan berjajar bersama drum-drum yang lain yang setelah dipastikan tak ada orang, Sena lekas keluar dengan hati-hati serta memasang beberapa CCTV supaya kantor pusat bisa memantau. 好，你再走。 Sementara itu, Wang memutuskan keluar dari rumah sakit untuk melihat Liu yang mengaku padanya sudah mendapatkan pekerjaan. Wang yang kini melihat Liu dari kejauhan, merasa waktu begitu cepat berlalu dan bangga atas usaha Liu untuk mandiri yang di tengah-tengah momen haru itu, tiba-tiba meskipun baru pulih, Wang lekas menghadapi para gangster yang tiba-tiba ingin menculik Liu. Di sana ia membabi buta untuk menyelamatkan sang anak. Namun meski begitu, Wang hanyalah manusia biasa dengan batas tenaga, apalagi dirinya baru keluar dari rumah sakit. Sehingga ia meminta Liu untuk segera kabur, tetapi
Polisi yang mendapat sinyal lokasi dari Sena kini dikerahkan ke pulau tersebut untuk segera menangkap Singo. Namun di tengah perjalanan, mereka sedikit dibuat repot dengan kemunculan puluhan drone kecil yang membawa bom, menghambat perjalanan polisi yang harus membersihkan drone tersebut terlebih dahulu. Setibanya di daratan, para polisi membabi buta menembaki anak buah Singo yang sedang berjaga. Sementara Sena sendiri kini sedang menuju ke sebuah bangunan terbengkalai untuk mencari keberadaan Singo, namun tidak ada. Yang setelah para kroco dilumpuhkan, Sena tiba-tiba menerima kabar tentang kematian Wang sekaligus penculikan Liu dari kantor pusat, di mana ia langsung diperintahkan untuk segera menyelamatkan Liu. 务必要找到新武，救出刘冰。 Tak lama, Sena menerima panggilan dari Singo yang memintanya agar mendatangi sebuah kapal di tengah laut dengan syarat harus berenang sendiri ke tengah laut, di mana Sena yang dendam atas perbuatan Singo pun lekas memenuhi permintaan Singo tersebut dengan berenang tanpa menggunakan pelampung atau semacamnya. Selang beberapa jam, Sena akhirnya tiba di kapal dengan kondisi yang sudah pucat akibat dinginnya laut serta kehabisan tenaga, di mana Singo yang sudah lama menunggu harus mengait baju Sena dengan besi untuk membantunya naik ke atas kapal. 累吗？ Setelah itu Sena memasuki ruang pendingin yang di dalamnya terdapat Liu dengan kondisi digantung di atas balok es, di mana Sena yang benar-benar sudah kehabisan tenaga tampak tak berdaya meskipun ia mendapat tendangan dari Singo ketika akan menyelamatkan Liu, yang pada momen tersebut Singo meluapkan kekesalannya terhadap polisi anti narkoba karena telah menangkap sang ayah yang bisa kita lihat di awal film tadi, sehingga berhasil melumpuhkan Singo dan menyelamatkan Liu. Seno menahan Liu yang ingin membalaskan dendam atas kematian sang ayah dengan alasan karena Singo harus ditangkap hidup-hidup agar bisa diproses secara hukum. Yang ketika Singo sedang diborgol, ia meminta Sena untuk mendengarkan sebuah bunyi yang ternyata adalah bom, sampai akhirnya beberapa hari kemudian, para polisi termasuk Sena dan Liu melakukan acara penghormatan atas gugurnya Kapten Wang dan beberapa anggota polisi lain yang meninggal saat bertugas demi sebuah keamanan dan kedamaian di negara tersebut. Tamat, endingnya sangat membagongkan.